semua orang Barat itu, semua orang mendukung Israel di sana penjajahan secara terang-terang. Amerika, Inggris, Eropa, semuanya membantu Israel. Bahkan mereka datang, itu presidennya, pemimpinannya semua datang ke Israel membawa senjata. Dan di live itu, di TV ada secara terang-terang. Mereka turun dari pesawat, itu Perdana Menteri Inggris, bawa senjata dia sendiri. Coba, bawa senjata untuk penjajahan supaya mereka bisa semakin membunuh saudara kita di Palestina. Banyak produk ini yang membantu secara terang atau secara diam ya, membantu mereka ini Zionis, seperti boleh saya sebutkan, nggak apa-apa ya. Ada sekarang yang secara terang-terang yang juga saya terkonfirmasi bahwa mereka membantu itu ada kayak Starbucks, KFC, ada McD. McD itu memberikan makanan kepada tentara Zionis. Dan saya juga dikasih tahu tadi kalau Mbak Ayu ini juga punya markas komunitas di Gaza. Boleh cerita mengenai hal tersebut, Mbak Ayu? Iya, jadi sejak menikah dengan Bang Oday, saya memang udah punya markas tahfiz Quran di Indonesia, tepatnya di Jember, karena saya kan asli Jember. Setelah menikah, saya langsung buka markas tahfiz Quran di sana, di Gaza, namanya Aida Jannah, ada 130 anak-anak Palestina, anak-anak Gaza yang belajar di sana. Tempatnya memang harus hafal Quran. Anak-anak kecil itu harus ke masjid untuk menghafal Al-Quran gitu. Ada 13 juga guru pengajar. Dan ya saya mendengar juga anak-anak, saya masih belum dapat informasi secara jelas saja. Ya ada yang syahid keruntuhan bom karena memang dekat di situ kan. Anak-anak yang digendong sama istriku di sana saat kita di sana sudah 3 yang menjadi syahid. Masih anak kecil. 1 berapa bulan ya? Ada yang 8 bulan sama itu sama ibunya 1 tahun setengah. Itu ponakan saya. Yang di rumah yang 45 syahid. Dan kalau anak-anak Aida Jannah itu ada 4, cuman kita belum dapat informasi secara keseluruhan karena kan ada dari beberapa rumah ya gitu. Jadi karena komunikasi memang masih belum lancar, pada saat bisa komunikasi kita juga fokus gimana kondisi di sana gitu. Siapa-siapa masih belum ketahuan karena kan di sana itu alat-alatnya juga udah minim. Jadi untuk di reruntuhan itu masih banyak orang-orang dan anak-anak yang belum bisa tertolong gitu. Jadi kita belum dapat informasi secara jelas dan detail gitu. Jadi yang diinformasikan yang memang udah jelas tertolong gitu. Jadi anak-anak Aida Jannah ada 4 orang dan anak-anak kecil, anak bayi yang saya gendong itu ada 3 orang. Dari pengalaman Mbak Ayu sama Mas Oday, bantuan seperti apa yang paling dibutuhkan saat ini atau yang bisa kita lakukan? Karena kan sebetulnya dukungan dan demo yang kita lihat dalam beberapa hari ini yang ditunjukkan oleh bangsa Indonesia banyak sekali. Dan pasti pertanyaan semua orang yang menyaksikan Aito kali ini, kita pengen bantu. Bantunya gimana biar bantuannya itu tepat sasaran? Jenis bantuan seperti apa sih yang bisa kita lakukan? Ya semuanya ya, terutama apa yang kita butuhkan untuk bisa hidup. Air, makanan, itu sudah menipis dan berkurang. Bahkan orang tua kami, makanan sudah berkurang, beli tepung, beli roti, mesti harus antri sampai 9 jam untuk mendapatkan 1 roti. Gitu. Untuk beli tepung pun juga harus antri 2 hari ya untuk beli tepung karena semakin kesini sudah semakin berkurang. Kalau kita ngomong apa yang perlu kita bantu di sana, ya makanan dan minuman itu untuk hidup. Tapi bantuan tersebut masih bisa diteruskan kepada mereka yang membutuhkan di sana. Tadi kan Mbak Ayu juga sempat bilang bahwa aksesnya sudah mulai dibatasi ya? Iya, sudah ditutup jalur akses itu sudah ditutup dari awal kan gitu loh. Jadi sebenarnya bantuan itu bisa sampai, kalau kemarin-kemarin siapa yang membantu itu masih bisa.
eh, makanan minuman itu diambil dari di dalam Gaza yang ada. Tapi sekarang kan yang di dalam Gaza sudah menipis. Iya. Makanya itu terjadi antri, terjadi kesulitan untuk makan gitu ya. Ya kita berharap sekarang bantuan dari luar masuk. Satu-satunya jalan kan dari jalur Rafah. Tapi itu kan tidak dibuka sebebas itu. Padahal untuk bantuan saja itu tidak dibuka sebebas itu. Kita mesti harus nunggu kapan jalur Rafah dibuka. Itu yang menyedihkan. Iya, berarti in short adalah ketika jalur Rafah dibuka, baru kita yang mau mengirimkan bantuan bisa melakukan apa yang kita inginkan. Tidak semua, karena kan dibatasin. Yang mau bantu seluruh dunia itu banyak. Dan mereka berkumpul dan berdemo di depan jalur Rafah. Ketika jalur Rafah dibuka, 30 truk masuk, setelah itu tutup kembali. Mereka banyak menunggu. Jadi memang nggak bisa masuk. Kita juga punya video berikut yang sudah disiapkan oleh tim iTalk. Ini adalah, mungkin di video ini akan jauh lebih memilukan. Ini adalah video pemakaman massal. Kita akan coba lihat seperti apa situasinya. Ini akan menjadi pertama kali mungkin kita menyaksikan bersama-sama 10.000 orang meninggal dunia. Menjadi orang yang berhubungan langsung dengan apa yang terjadi, yang saya pengen tahu, dengan apa yang terjadi itu merubah kehidupan Mbak Ayu sama Mas Odai di sini nggak? Does it change the way you live your life here? Pasti akan berubah hidup kita. Bahkan kita mau, kalau tahu kami pun juga punya bisnis, kami pun juga butuh uang masuk. Tapi apa yang bisa merubah kita? Medsos saya semuanya, saya posting semuanya tentang Palestina untuk memberikan suara kita. Itu yang berubah kita. Saya udah nggak terlalu peduli bagaimana income masuk, tapi saya yakin dari suara kita itu Allah akan berikan rezeki dari jalan yang lain gitu. Itu untuk biasanya kita posting makanan itu semua ya orang Indonesia. Itu pun kita mau posting udah nggak enak. Semua berubah. Jadi apa-apa yang sehari-hari aktivitas yang biasa kita lakukan kemarin-kemarin kita mau melakukan lagi udah nggak enak, mau jalan kita tunda. Ya banyak hal yang kita rubah untuk solidaritas kita terhadap apa yang terjadi di Palestina. Mungkin secara halus Mbak Ayu mengatakan bahwa Mbak Ayu dan Mas Odai menunda kehidupan semua aktivitas di sini untuk menunjukkan solidaritas, rasa sayang dan cinta Mbak Ayu terhadap apa yang terjadi sama keluarga di Gaza dan Palestina, begitu ya? Iya. Kita juga sebetulnya ingin membahas mengenai wacana atau yang bergulir pemboikotan produk-produk Israel. Aku pengen tahu pendapat Mbak Ayu sama Mas Odai mengenai hal ini. Ya, kita ini bisa bantu saudara kita di Palestina ada beberapa cara ya. Bukan hanya berikan donasi atau berikan uang atau sedekah. Jadi doa itu juga senjata kita. Senjata kita adalah doa. Kita bisa doa untuk saudara kita di Palestina. Dan kalau orang bisa sedekah juga silahkan karena berjihad juga itu dengan harta dan dengan jiwa. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihadlah dengan harta dan dengan jiwa. Yang berjihad dengan jiwa itu saudara kita yang ada di sana, yang setiap hari ada korban, ada terluka, ada rumahnya sudah hancur. Jadi kita bantu dengan doa, dengan harta kita. Dan maaf ya, mungkin hal ini juga banyak orang di Indonesia dan di seluruh dunia yang mungkin akan kaget ketika dengar kalau saya bilang kita harus bantu dengan senjata juga. Senjata juga kenapa? Karena sekarang saat ini semua orang barat itu, semua orang
mendukung Israel di sana penjajahan. Secara terang-terang Amerika, Inggris, Eropa semuanya membantu Israel, bahkan mereka datang, itu presidennya, pemimpinannya semua datang ke Israel membawa senjata dan di live itu di TV ada secara terang-terang mereka turun dari pesawat, itu Perdana Menteri Inggris bawa senjata dia sendiri, coba bawa senjata untuk penjajahan supaya mereka bisa semakin membunuh saudara kita di Palestina. Di satu waktu ini seluruh umat Islam cuman lagi menonton saja, melihat saja. Itu tidak fair, tidak boleh seperti itu. Kita sebagai umat Islam dan juga kasus umat Islam juga kasus Palestina bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi itu kasus kemanusiaan, ya. Tidak harus menjadi orang Muslim untuk support Palestina, tapi cukup menjadi manusia untuk bisa support Palestina, ya. Karena di sana juga yang dibunuh itu bukan hanya orang Muslim saja, tapi ada orang Kristen juga dan ada gereja yang sudah dihancurkan oleh Zionis gitu. Jadi kita harus bantu mereka dengan apapun yang kita bisa bantu. Mau uang, doa, senjata, semuanya bantuan kita harus berikan kepada saudara kita sampai merdeka, karena merdeka itu hak kita kan. Penjajahan tidak boleh di seluruh dunia. Indonesia alhamdulillah sudah bebas, Malaysia sudah bebas, semua negara di dunia ini sudah bebas dari penjajahan kecuali Palestina. Dan penjajahan yang paling jahat itu saat ini itu dan satu-satunya yaitu di Palestina, itu Zionis gitu. Jadi saya berharap insya Allah umat Islam dan seluruh manusia yang bebas insya Allah mendukung Palestina sampai merdeka insya Allah Ta'ala. Dan bagaimana dengan boykot itu tadi? Iya, dengan boykot ini salah satu senjata yang kita bisa gunakan sebenarnya, karena banyak produk ini yang membantu secara terang atau secara diam, ya, membantu mereka ini Zionis, seperti boleh saya sebutkan, nggak apa-apa ya. Ada sekarang yang secara terang-terang yang juga saya terkonfirmasi bahwa mereka membantu, itu ada kayak Starbucks, KFC, ada McD. McD itu memberikan makanan pada tentara Zionis pertama hari saat mereka membunuh saudara kita di sana. Ada juga apa lagi ya sayang? Banyak Burger King. Ya semua makanan, sampah makanan kalau saya bilang itu. Makanan junk food. Ya junk food. Itu semua hampir membantu mendukung Zionis gitu. Kita boykot, ini senjata kita. Sekarang ada cerita ya di Arab, karena Masya Allah juga sekarang rakyat Arab ini boykot ya. Jadi sekarang produk Starbucks dan yang lain-lain mengeluarkan produk yang dituliskan di situ Palestina supaya orang beli gitu. Marketing gimmick ya. Tapi ada orang juga yang bilang jangan beli ya, masih kita harus bertahan. Kenapa? Sampai mereka tampilin fotonya Abu Ubaidah, juru bicara Hamas itu, baru kita beli. Which that will never happen. Kita juga punya tayangan video, kita merangkum komentar penonton setia iTalk, Insertizen, seperti apa warganet di Indonesia. Nih kita lihat di layar ya, sudah kita rangkumkan itu. Kalau semua produk Israel gue makan, minum, mandi, pakai apa mas kali ya? Gue makan tanah, batu, terus mandinya di got gitu. Gitu ya komentar warganet yang ada. Masih beberapa. Banyak kok produk-produk yang tidak mendukung Israel. Ya. Bisa cari di Google. Iya, when there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Ada jalan ya. Tapi aku suka apa yang disampaikan oleh Mas Odai tadi ya. Membantu itu caranya ada banyak. Mau membantu dengan uang, membantu dengan doa, dan aku suka betapa firm Mas Odai mengatakan bahwa membantu dengan besi alias senjata juga mungkin dibutuhkan untuk situasi seperti ini. Iya, tapi itu hal juga yang tidak mungkin sekarang. Ya, kita berharap memang, saya berharap banget. Tapi tidak mungkin, karena semua jalur ditutup, semua terbatas. Makanan aja mau masuk susah banget, apalagi senjata. Dan itu hal yang tidak adil, tidak fair di dunia ini. Dunia ini, maaf ya kalau saya bilang, ini dunia munafik gitu. Seluruh dunia membantu Zionis memberikan senjata, padahal mereka yang punya kekuasaan di sana. Tapi saudara kita yang lemah, yang tidak punya apa-apa,
diputuskan dan terbatas semuanya makanan dan minuman, apalagi mau bantu senjata gitu. Ya, Jadi true. susah. Tapi semoga nanti ada jalur Allah Azza wa Jalla membuka itu. Ya, sebelum kita lanjutkan ngobrol, ini juga ada beberapa komentar netizen, bisa tuh katanya ya. Padahal sambil kita ngobrol juga bisa sih ya, pemirsa bisa lihat ya. More or less sama aja sih sebetulnya ya. Dan kita menghargai satu persatu dukungan yang sudah Insertizen berikan. Yang tadi saya juga pengen tanya, Mas Odai kan juga tadi membahas bukan masalah agama, ini masalah kemanusiaan. Iya. Iya kan, bahwa kemerdekaan itu sejatinya adalah milik semua makhluk hidup di dunia ini. Yang aku pengen tahu, Mas Odai kan juga sudah hampir 5 tahun hidup di Indonesia. Dan tadi Mas Odai bilang di Indonesia, thank God sudah merdeka. Aku pengen tahu, di satu sisi keluarga, your family does not have the luxury hidup merdeka. Aku pengen tahu apakah gimana Mas Odai menikmati atau menghargai kemerdekaan di negara kita yang sebetulnya mungkin buat kita orang Indonesia sehari-hari udah remeh-temeh banget, kita tidak, emang udah dari lahir gue udah merdeka. Ya benar, pertama sekali saya masuk ke Indonesia, ya Allah, itu rasanya benar-benar saya masuk di surga. Oh. Iya benar, saya nggak percaya gitu bahwa masuk bus, turun dari pesawat, masuk ke Jakarta, melihat jalan-jalan, semua hujan, Masya Allah. Banyak mobil, jalannya lebar-lebar, bebas gitu. Ini surga atau dunia gitu. Kan keluar dari penjara terbesar di dunia ini 15 tahun, tidak bisa kemana-mana. Hanya bisa cuma 30 kilo dikali 7 kilo saja. Itu terus setiap hari selama 20 tahun kan. Nggak bisa kemana-mana. Jadi Masya Allah saya sangat menikmati di Indonesia. Dan kalau mau ngomong rasa bersyukur itu harus setiap waktu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kasih kita negara yang damai, yang tenang. Mereka saudara kita di sana untuk bisa masuk ke sekolah aja setiap hari butuh 3 jam berjalan. Berjalan aja 3 jam setiap hari untuk bisa sampai sekolah karena harus melewati banyak cek dari tentara, Ziones, banyak hal gitu. Jadi saya ini di Indonesia alhamdulillah sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Indonesia surga, benar-benar surga dan damai, internet ada, listrik ada, air, minum, makanan. Kadang-kadang saya mendengar dari orang bilang, "Oh, ekonomi susah di Indonesia apa-apa." Tapi harus tetap bersyukur walaupun susah. Kenapa? Karena di sana lebih susah jauh daripada di Indonesia gitu. Di sini masih ada kesempatannya sayang untuk kita bisa cari rezeki. Walaupun kita misalkan nol, tidak punya apa-apa. Tapi kita ada kemauan untuk misalkan cari kerja atau cari rezeki. Insya Allah ada harapan, bisa. Tapi di sana, di Gaza itu nggak bisa, nggak ada. Mau cari kerja ya nggak ada kerjanya gitu. Jadi kita harus bersyukur di dalam kondisi apapun, bersyukur dan menghargai nikmat yang kita hidup ini di Indonesia. Nggak main-main ya, sementara kita ngobrol, tadi kita tayangkan foto itu penjara terbesar di dunia itu. Yeah. Anda bisa lihat seperti apa situasinya tuh very eerie ya, horor dan menyeramkan sekali. Butuh 3 jam untuk bisa jalan pergi ke sekolah. Mungkin sekarang sekolahnya juga udah nggak ada kali ya. Iya, sudah dihancurkan. 56 sekolah sudah dihancurkan di Gaza. Iya, mereka butuh 3 jam untuk nyampe di sekolah. Kalau kita hanya butuh 3 menit untuk memutuskan bolos hari ini. Makanya butuh perspektif yang berbeda ya untuk bisa menghargai kemerdekaan, kenikmatan hidup. Bang Odai bilang mungkin ya Insertizen kita banyak mengeluh belakangan. Ekonomi lagi susah, cari uang susah, di Jakarta apa-apa repot. Tapi minimal kalau kita gigih ada jalan. Sementara lihat on the other end of the world, saudara-saudara kita di Palestina, banyak yang mau bantu aja, bantuannya nggak bisa diterima loh. Iya, gitu. Betul. Oke. Pesan terakhir yang Mas Odai dan Mbak Ayu ingin sampaikan untuk pemirsa Insertizen yang tengah menyaksikan. Bang Odai aja. Iya, saya yang pertama mau ucapkan terima kasih dari hati saya kepada istri saya tercinta pertama. Dan karena Masya Allah beliau ini sangat membantu saya dan sangat
membantu saudara kita di Palestina memang sebelum saya menikah dengan beliau, dan terima kasih ya sayangku, cintaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki dan sehat kepada beliau, dan juga mau ucapkan terima kasih kepada saudara kita di Indonesia yang selalu peduli untuk saudara kita di Palestina. Masya Allah, Indonesia ya every time stay ya with Palestine. Masya Allah, luar biasa. Dan saya insya Allah akan mendoakan kepada saudara kita di Indonesia dan saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima perjuangan mereka dan semoga segera merdeka Palestina insya Allah taala. Dan saya berharap semua orang membantu saudara kita di Palestina, di medan perang di sana dan di medan sosial media juga. Satu postingan aja tentang Palestina itu sangat terpengaruh insya Allah ta'ala. Kenapa? Karena sekarang kita melawan kebatilan di sosial media juga itu sangat penting. Membuka mindset orang, menyampaikan suara saudara kita yang ada di sana, yang terzalimi di sana, itu juga ada nilai berjuang insya Allah ta'ala. Dan saya berharap insya Allah bantuan ini semakin banyak dan semoga segera bisa aksesnya dibuka supaya bisa masuk ke sana insya Allah ta'ala. Free Palestine dan Free Indonesia juga insya Allah ta'ala. Terima kasih untuk semangat yang ditularkan kepada kami hari ini, untuk kehadirannya Mbak Ayu, Mas Odai. Untuk semangatnya kita akan ingat dengan baik. That's a very beautiful quote. Semua pintu, semua jalan boleh tertutup, tapi jalan komunikasi kita sama Tuhan itu tidak akan pernah bisa ditutup oleh siapapun. Sehat dan kuat selalu. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak pemirsa Citizen. Kita ngobrol lagi di kali yang berbeda. Take care.